dan Kak Ice Sitorus. Nah, sebelum mulai, kita persiapan apa dulu, Kak? Ya pasti kalian sudah mandi dulu. Terus Bawa Alkitabnya, siapin di depan. Terus apa lagi, Kak? Dan siapkan hati untuk kita masuk dalam ibadah. Oke, kalau sudah siap semuanya, Kakak mau panggil pasukan Kristus. Siap ya semua? Pasukan Kristus. Siap. Ada yang belum berdiri, Kak. Iya, belum ada yang berdiri, Kak. Oh, Ulangin. aduh, diulang ya. Coba, diulang sekali lagi. Pasang Semua berdiri telinganya ya. ya. Pasang telinganya, kita mau siap memuji nama Tuhan. Pasukan Kristus. Siap. Kita mau menyanyikan lagu I Love You Jesus. Kita panggil musik ya. Musik. Semua tepuk tangan. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about it. Deep down, deep down in my heart. Talk about it. Deep down, deep down in my heart. Lebih semangat. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about it. Deep down, deep down in my heart. Talk about it. Deep down, deep down in my heart. Masih semangat semuanya? Yang masih ada semangatnya, katakan amin 3 kali. Amin. 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 Oke, kita mau ngapain lagi nih, Kak, sekarang? Ada games, Kak. Wah, ada games adik-adik. Siapa yang mau ikutan? Saya. Oke, Kak Hilda mau ajarin dulu nih gamesnya. Kayak apa sih, Kak, gamesnya? Oh, sebelumnya kita harus nyanyi dulu lagu 1 ditambah 1. Tahu nggak sih, Kak Ice? Aduh, Kak Ice kayaknya agak lupa nih. Adik-adik masih ingat tahu gak? nggak? Yuk, kita ajarin dulu yuk, Kak, bareng-bareng. Yuk, sama-sama ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Stop dulu, Kak. Mungkin pakai gerakan lebih enak kali ya. Iya, karena gamesnya kan pakai gerakan. Oh, oke. Kak. Yuk, sambil kita bergerak ya adik-adik, kita mulai gamesnya. Yuk, Kak, kita mulai. Ayo, Kak. Yuk, 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Wah, udah bisa belum ya kira-kira? Udah dong pastinya, Oh, Kak. udah. Oke. Kalau sudah bisa, kita mau pakai musik. Oke, siap semua adik-adik? Siap. Oke, musik. Semua bergerak ya. Siap-siap. Gerakannya ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2
adik-adik, kita mau masuk ibadah. Semuanya sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Nanti Kak Ice masuk ke dalam doa. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, sikap berdoa, tidak ada lagi yang ngintip-ngintip. Ikutin dalam hati adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah ada pada hari ini Tuhan untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih juga Engkau telah memberikan kami kesehatan hingga kami boleh mengikuti ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan, berkati juga firman Amang Pendeta yang akan kami dengar hari ini. Berkati biar menjadi iman baru bagi kami. Ampuni segala dosa kami hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Masih semangat adik-adik? Masih dong Kak. Nih kita mau nyanyi lagu Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tahu dong semuanya? Tahu banget Kak. Yuk kita nyanyiin. Oke, kita panggil musiknya. Musik. Semuanya harus pakai gerakan ya. Bersama-sama
mendengarkan khotbah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta. Sebelumnya kita mau nyanyi lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Oke, sudah siap? Yuk kita mau nyanyikan lagunya. Salam adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bahagia bisa menyapa kalian kembali pada ibadah minggu, sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Kita telah memuji Tuhan, kita telah bernyanyi dengan sukacita bersama guru sekolah minggu kita, dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama nanti. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesehatan, memberikan keselamatan, dan memberikan hidup bagi kami, sehingga kami bisa kembali beribadah di rumah kami masing-masing, memuji, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman. Berkati, lindungi, sertai anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar kalian? Saya harap dan saya berdoa untuk kalian semua supaya kalian tetap sehat, ya, tetap bahagia walaupun belajar di rumah, walaupun sekolah minggu di rumah. Nah, hari ini kita akan bersuka cita kembali karena Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita, yang tertulis di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita adalah buatan Allah. Jadi saya mau bertanya dulu kepada adik-adik semua, kita bisa hidup karena siapa?
Apakah karena diri kita sendiri? Karena Tuhan. Kita bisa sehat karena siapa? Apakah karena dokter? Atau karena obat? Adalah karena Tuhan. Kita bisa bertambah usia. Ada yang ulang tahun hari ini? Ya, misalkan hari ini kita berulang tahun, bertambah umur kita 1 tahun. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Nah, begitu kita bangun pagi hari, lalu kita bisa bernapas, kita sehat. Wah, ternyata saya masih hidup hari ini. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Kita bisa selamat dan menjadi anak-anak Tuhan, ya. Menjadi anak-anak yang dikasihi Yesus. Karena siapa? Apakah karena kita yang memilih? Atau karena kita baik? Bukan, tapi karena Yesus mengasihi kita. Nah, jadi kita hidup karena Tuhan, kita selamat karena Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengatakan, semua yang ada pada kita, yang bisa kita rasakan, itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Tuhan. Jangan ada yang memegahkan diri. Memegahkan diri tahu artinya? Sombong, mengatakan akulah yang hebat, atau akulah yang benar, atau akulah yang baik. Bukan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia selalu baik bagi kita. Nah, saya ada cerita buat adik-adik semua tentang orang yang sedang berlayar di tengah laut pada malam hari yang gelap. Karena ombak besar, lalu kapal itu terbalik, lalu penumpangnya berebutan untuk keluar dari kapal itu untuk menyelamatkan diri. Begitu kapal terbalik, mereka loncat dari kapal itu, lalu mereka berenang atau mencari benda-benda yang bisa membantu mereka. Tapi karena pada saat itu malam, mereka mau berenang, tidak tahu ke arah mana, apakah ke kanan, apa ke kiri, atau ke depan, atau ke belakang. Nah, akhirnya berjam-jam mereka terapung di laut tersebut, dan mereka berpikir bahwa mereka akan mati di tempat itu. Karena tidak ada yang menolong. Mungkin akan ada binatang buas yang akan menerkam mereka. Seperti apa misalnya binatang buas di laut? Seperti ikan hiu. Mereka bisa digigit lalu ditelan. Nah, tapi tiba-tiba mereka melihat ada cahaya yang terang. Lalu mereka berpikir, ini pasti pertolongan. Nah, begitu cahaya ini semakin dekat, mereka pun semakin bahagia, mereka semakin senang. Singkat cerita, akhirnya mereka bisa diselamatkan dari tengah laut itu dan dibawa ke daratan. Begitu mereka selamat, apakah mereka bisa berkata, "Hore, kami hebat, saya jago, karena saya bisa selamat"? Apakah bisa seperti itu? Tentu tidak bisa. Kenapa? Karena mereka selamat bukan karena diri mereka sendiri, bukan karena mereka pintar berenang, bukan karena mereka kuat berenang, tetapi karena ada yang menyelamatkan. Sehingga mereka harus bersyukur, berterima kasih. Mereka harus berkata, saya bersyukur, saya berterima kasih. Kalau bukan karena diselamatkan, maka saya pasti mati. Nah, demikian juga kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena apa? Karena kita lahir di dunia ini karena siapa? Karena Tuhan. Ya, kita nggak pernah minta kepada Tuhan, ya Tuhan, buatlah saya supaya saya dilahirkan. Ada yang pernah minta seperti itu sebelum dia lahir?
Tentu tidak ada. Jadi kita lahir di dunia karena Tuhan. Kita bisa bernapas karena siapa? Karena Tuhan. Kita bisa hidup di dunia ini karena siapa? Karena Tuhan. Ya, kalau dunia ini, kalau bumi ini tidak ada, kalau Tuhan tidak menciptakan bumi ini, kita mau tinggal di mana? Ya, tapi karena Tuhan memberikan dunia ini, Tuhan memberikan bumi ini untuk kita diami. Nah, demikian juga kita memiliki mama, kita memiliki bapak, kita memiliki saudara, kita memiliki teman karena siapa? Karena Tuhan. Nah, karena itu dikatakan kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena hidup kita ini adalah pemberian Tuhan. Nah, lalu kenapa Tuhan memberikan hidup kepada kita? Kenapa diberikan kita kekuatan? Kenapa kita diberikan kepintaran? Firman Tuhan mengatakan kita diberkati Tuhan, kita disertai Tuhan, kita dilindungi Tuhan, kita ditambah umurnya, kita ditambah kekuatannya, kita ditambah kepintarannya untuk berbuat baik. Contohnya apa? Rajin beribadah, ya. Patuh dan ikut bimbingan orang tua. Patuh dan ikut nasihat orang tua. Demikian juga di sekolah. Demikian juga di gereja. Mengasihi saudara-saudara. Apakah kakak? Apakah adik? Mengasihi teman-teman yang lain. Dan mau membantu. Nah, itulah perbuatan baik yang disuruh Tuhan untuk kita lakukan, karena dari situ kita akan kelihatan, kita akan nampak, kita akan dikenal orang sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Kami diajari oleh firman-Mu supaya kami tahu bahwa kami lahir, kami ada di dunia ini, kami memiliki keluarga, kami memiliki orang tua, kami bisa belajar, kami punya teman, kami bisa sekolah minggu, semua adalah karena kebaikan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun berada, supaya kami semakin bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita mau dengerin pengumuman untuk minggu ini. Pengumumannya apa, Kak Ice? Oke, kakak mau kasih tahu nih siapa yang kemarin ikut lomba Paskah. Nah, yang sudah ikut, kakak kan udah umumin tuh di Facebook dan IG Sekolah Minggu. Yuk, siapa yang penasaran yang menang siapa aja? Kita lihat pemenangnya. Ini dia pemenangnya. Ini dia. Adik-adik yang menang. Untuk yang belum menang jangan sedih. Kenapa, Kak? Karena Sekolah Minggu Tangerang Kota pasti akan mengadakan lomba-lomba yang seru lainnya. Oh, pastinya. Pokoknya pantengin aja terus. kepoin terus, Kak. Facebook Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota sama apa, Kak? Sama IG-nya. Jangan lupa di follow ya. Nama FB-nya SM Tangerang Kota, kalau IG-nya SM Tangkol. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji namanya. Sekarang kita berdoa
bersama dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, rajin berdoa, dan makan makanan yang sehat yang dimasak sama mamanya ya. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dah.